Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Om Budaya, Salam Kebajikan. Selamat Bapak Ibu Guru Hebat, selamat bergabung dalam webinar Sadar IG 139 pada malam hari ini. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru Hebat yang sudah bergabung pada saat ini. Dan saat ini juga sudah hadir bersama kita Bapak Bambang Setiawan, keynote speaker hebat kita pada malam hari ini, dengan tema atau topik yang kita akan bahas, buku pedoman guru, menyiapkan buku pedoman tahun pelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu Guru Hebat yang saya hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan perkenannya lah sehingga kita boleh bertemu walaupun dalam webinar malam hari ini, dan kita berharap webinar kita boleh berjalan dengan lancar. Untuk memulaikan webinar kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada PSMK Mendikbud yang sudah menyelenggarakan webinar ini, dan secara khusus TUI yang sangat setia dan mengontrol pelaksanaan webinar ini, dan juga semua para panitia sudah berupaya mempersiapkan segala sesuatunya sehingga webinar ini disampaikan pada hari ini, dan kiranya webinar ini boleh lancar. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai hal yang hendak saya sampaikan, pertama bagi Bapak Ibu yang ada di Kolom, selamat bergabung. Kita sekarang sedang menggunakan Webex event, di mana terbagi dalam dua bagian atau dua kolom. Ada kolom panelis dan ada kolom attendees. Bagi kolom attendees mungkin melihat dirinya hanya sendiri, jangan merasa sendiri Bapak Ibu, karena sebenarnya kita di sini ada banyak attendees, hanya di sendiri. Sekarang partisipan sudah 39 dan pasti akan bertambah lagi, biasa sampai 200-an lebih partisipan. Kemudian Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan presentasi, dan sesudah presentasi akan ada untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya boleh menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan raise hand. Ada gambar tangan di Bapak Ibu, boleh ditekuk jika ingin bertanya langsung kepada presenter atau keynote speaker kita. Dan jika tidak ingin bertanya langsung, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, menunggu di bagian bawah di dekat partisipan yang ada icon chat. Silakan tulis di situ, dan bukan di kolom Q&A, di kolom chat. Kemudian untuk presensi sebentar akan dibagikan pada saat webinar sedang berlangsung. Jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan perkenalkan pertama diri saya yang pada saat ini sementara berbicara, Timbani dari SMK Negeri 1 Lamongan Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi. Senang bisa bertemu Bapak Ibu, dan yang akan menjadi pada saat ini yang speaker hebat kita adalah Bapak Bambang dari SMK PPN Bima. Saya sedikit uraikan biodata singkat dari Bapak Bambang Setiawan. Mungkin ada Bapak Bambang Setiawan. Ya, Bapak Bambang Setiawan SMK PPN Bima, dan pangkat golongan sekarang Unia 314B, pendidikan S1, pendidikan fisika IKIP, pendidikan IPA Universitas Mataram. Nah, ada di sini email dan nomor handphone atau nomor WA dari Bapak Bambang. Mungkin sesuatu yang masih sangat penasaran dan masih ingin bertanya, silakan menghubungi langsung Bapak. Ya Bapak Ibu guru hebat, materi ini sangat penting bagi kita, khususnya guru-guru, apalagi yang Bapak Ibu guru PNS. Bukan hanya yang PNS ya, tapi semuanya, karena buku sangat penting untuk dimiliki oleh Bapak Ibu guru, dipersiapkan dengan baik jika di awal tahun pembelajaran, khususnya saat ini di tahun 2020, tahun 2021, apalagi dalam menghadapi masa darurat atau pandemi COVID-19.
Bapak Ibu, mari kita menyaksikan presentasi yang sangat menarik dari Bapak Bambang Setiawan, dan untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, silakan Bapak Bambang untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Bu. Baik Bapak dan Guru sekalian, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, suatu kebahagiaan bisa menyapa Bapak dan Ibu seantero Nusantara. Kalau kemarin-kemarin kita bersama sadar, banyak sekali membahas materi-materi atau mendiskusikan segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID, pembelajaran menghadapi di era COVID ini. Namun kali ini saya sedikit keluar dari ranah COVID, tapi tidak lepas dari tupoksi kita sebagai seorang guru. Tadi saya di awal sudah disampaikan oleh Bu Yunita tentang materi yang akan kita bahas hari ini, kita ulas, yaitu tentang buku pedoman guru. Apa sesungguhnya buku pedoman guru dan bagaimana mendesainnya, ini yang akan kita ulas pada pertemuan malam kali ini. Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelumnya mungkin kita harus refresh kembali, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan sebagai seorang guru. Banyak hal-hal yang kita lakukan, tapi terkadang hanya sebatas menyelesaikan tugas tanpa tindak lanjut dari apa yang kita lakukan. Seperti di awal ajaran baru kita rutin menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari analisis KIKD, kemudian membuat KKM, membuat silabusnya, kemudian membuat RPP-nya, dan seterusnya. Namun itu hanya sebatas kita menyusun, kemudian kita selesaikan untuk merealisasikannya, dan menjadi bagian dari apa yang dilakukan terhadap tupoksi kita. Nah, di materi kali ini ada beberapa hal yang perlu diketahui Bapak dan Ibu. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman, terkadang khususnya yang Bapak dan Ibu pegawai negeri, terkadang mereka merasa yang namanya guru itu kok dipersulit untuk proses kenaikan pangkat. Harus menyusun inilah, menyusun itu, dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang sering kita lakukan, terkadang kita menganggap susah karena kita belum tahu. Tapi sesungguhnya, jika kita telah mengetahuinya dan rutin kita lakukan, maka itu sesuatu hal yang bukan lagi menjadi momok bagi kegiatan kita selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, akan kita ulas sekarang. Nah, di slide kali ini Bapak dan Ibu akan melihat beberapa administrasi yang biasa disiapkan guru sebelum menghadapi awal ajaran baru. Hal ini bukan hal yang baru. Analisis KIKD, menyediakan program tahunan, program semester, silabus, RPP, rencana evaluasi, bentuk kisi-kisi evaluasi, dan sebagainya. Ini yang terkait langsung dengan tupoksi kita sebagai guru. Namun, sebagai guru yang profesional, maka kita tidak boleh stagnan di satu tempat. Kita harus mengembangkan diri kita terus. Supaya apa? Karena siswa yang kita hadapi atau yang siswa yang kita bimbing, yang kita siapkan adalah siswa-siswa yang bukan untuk hidup saat ini, tapi hidup di masa 5-10 tahun yang akan datang. Artinya, tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dibandingkan yang pada saat kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, guru harus juga mengembangkan dirinya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan maupun skill dari guru, sehingga apa yang disampaikan pada anak didik bisa lebih mudah dan sesuai dengan zaman dan era hidupnya mereka di kala ini. Nah, di samping itu juga Bapak dan Ibu, terkadang kita dituntut untuk melaksanakan publikasi ilmiah. Mengapa kita dituntut untuk melaksanakan publikasi ilmiah? Guru itu pada dasarnya, tanda kutip, adalah sebagai orang atau sebagai sumber
ilmu pengetahuan baik bagi siswa maupun bagi masyarakat. Untuk itulah, apa yang dimilikinya tidak hanya cukup bagi siswanya, tapi perlu disebarluaskan. Keberhasilan, kemudian hal-hal yang didapatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi atau meningkatkan kemampuan siswa, itu bisa dibagi pada orang lain, pada guru-guru lain, melalui bentuk publikasi ilmiah. Nah, ini semua menjadi acuan dalam penyusunan dari buku pedoman guru. Saya rasa Bapak dan Ibu, hal ini semuanya bukan hal yang baru bagi kita. Bukan hal yang bukan hal yang rumit yang kita lakukan, karena ini sudah menjadi rutinitas kita dan kebiasaan kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, apa yang saya sajikan malam ini Bapak dan Ibu sesungguhnya adalah berangkat dari pengalaman yang saya alami dan yang saya lakukan dalam rangka mendesain bentuk pengembangan diri bagi diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya ini hanya sekadar bercerita kepada Bapak dan Ibu terhadap apa yang sudah saya lakukan. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu, berbicara masalah buku pedoman guru, apa sih manfaat buku pedoman guru itu? Sesungguhnya buku pedoman guru itu memiliki 3 manfaat utama. Nanti akan kita ulas Bapak dan Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Apa sebenarnya buku pedoman guru itu? Seberapa perlukah buku tersebut? Baik, kita coba ulas satu persatu. Di Permen PAN RRB nomor 16 tahun 2009, guru disyaratkan wajib melaksanakan apa yang disebut dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa maksudnya pengembangan keprofesian berkelanjutan ini? Guru harus terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan skillnya maupun pengetahuannya. Kenapa? Karena guru merupakan salah satu dari agen bagi proses kesuksesan anak didiknya. Nah, apa saja bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB itu menurut Permen PAN ini? Itu ada 3 jenis: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Nah, publikasi ilmiah yang inilah yang akan kita ulas lebih dalam. Nah, ini menjadi syarat dari peningkatan karir seorang guru. Ya, ini yang dilakukan dalam proses penyusunan. Nah, kemudian seberapa perlukah buku ini? Bagi guru, ini bisa menjadi tangga acuan untuk guru tersebut dalam jenjang karirnya, khususnya yang PNS. Bagaimana kalau guru-guru yang belum atau non PNS? Guru adalah agen pembaharuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak hanya siswa. Bisa jadi suksesnya seorang dari diri kita. Jika Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, mungkin belum kesempatannya sebagai PNS, namun Bapak dan Ibu bisa mengembangkan ini menjadi agen buat teman-teman yang lain, menjadi pintu kesuksesan dari teman-teman yang lain. Nah, lebih lanjut Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang. Tadi sudah dikatakan bahwa yang harus dilakukan guru salah satunya adalah bentuk publikasi. Banyak jenisnya. Ada presentasi forum ilmiah. Sering kita lakukan. Laporan hasil penelitian sering kita lakukan. Artikel ilmiah ini yang sering juga dilakukan. Saking seringnya bahkan ada dalam tanda kutip ini menjadi kewajiban guru-guru yang harus guru-guru lakukan dalam setiap proses kenaikan pangkatnya. Bahkan ada beberapa statement dan beberapa temuan, mereka ikhlas mereka rela untuk melakukan apapun, baik yang tanda kutip jujur maupun dengan cara-cara yang tidak jujur, demi yang 3 ini. Nah, sesungguhnya ada bentuk-bentuk publikasi ilmiah lain yang lebih mudah sebenarnya kita lakukan. Modul atau diktat, mungkin buku agak sulit, modul atau diktat sudah jelas lebih mudah.
Karena ini sebenarnya hanya berisikan bahan-bahan ajar. Bapak dan Ibu yang rajin menyusun RPP, biasanya di situ sudah ada bahan ajarnya. Maka jika bahan ajar dikumpul menjadi satu, jadilah diktat. Ini paling sederhana. Nah, buku pedoman guru adalah salah satu bentuk dari publikasi ilmiah. Seperti apa sih buku pedoman guru tersebut, Bapak dan Ibu? Dan sebelumnya, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu manfaat dari buku pedoman guru ini adalah untuk menjadi bentuk jenjang karir seorang guru. Tapi bagi seorang kepala sekolah, buku pedoman guru yang disusun oleh guru-gurunya ini akan menjadikan sebagai landasan atau acuan dari kepala sekolah dalam melihat dan menilai kinerja gurunya yang dilakukan setiap tahap. Bagi pengawas, ini akan menjadikan rujukan dalam mengsupervisi guru-guru binaan. Nah, seperti apa sebenarnya buku pedoman guru ini, Bapak dan Ibu sekalian? Buku pedoman guru itu sebenarnya sudah tertuang dalam buku 4 PKB. Buku 4 PKB revisi terbaru tahun 2019 itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisikan rencana kerja guru dalam setahun mendatang. Kata-kata setahun mendatang artinya buku pedoman guru disusun di awal tahun pelajaran. Namun baru bisa menjadi buku pedoman secara utuh setelah 1 tahun. Jadi bukan baru didesainnya, betul didesainnya di awal, namun beberapa lampiran-lampiran yang harus disertakan adalah beberapa yang kita lakukan, boleh jadi sampai di tahun terakhir atau di masa terakhir di tahun ajaran tersebut. Nah, ini yang diungkap atau yang tertuang dalam buku pedoman PKB di buku 4-nya. Nah, seperti apa kita menyusunnya dan bagaimana kita menyusunnya sebenarnya tidak susah Bapak dan Ibu. Di sini yang tertulis berisikan rencana kerja guru yang bersangkutan setahun mendatang. Nah, artinya isinya hanya berupa tulisan rencana kerja. Kalau setahun 12 bulan, maka rencana kerjanya akan kita tuangkan dalam 12 bulan berikutnya. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Menyusun buku panduan guru. Ada 3 poin utama dalam buku panduan guru tersebut. Yang pertama diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan tujuan pembuatan dan target-target yang akan dicapai. Jadi, di samping tujuan, dia juga punya target yang akan dicapai dalam setahun tersebut. Yang selanjutnya, di samping pendahuluan, ada rincian kerja. Rincian rencana kerja yang disajikan dalam satuan waktu bulanan selama setahun. Berarti kalau setahun ada 12 bulan, maka nanti akan kita rincikan menjadi 12 bulan. Dari bulan pertama ajaran baru, yaitu bulan Juli, apa saja rinciannya kita uraikan. Bulan keduanya, bulan Agustus, bulan September, dan seterusnya hingga berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Nah, ini yang digunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan buku pedoman. Nah, diakhiri dengan penutup yang menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Secara ringkasnya seperti apa? Segala sesuatu bentuk publikasi ilmiah wajib disertakan dengan sebuah lampiran. Nah, lampiran itu adalah segala dokumen yang mendukung. Apa saja dan bagaimana bentuknya? Kita lihat. Sebagai contoh begini Bapak dan Ibu. Di samping pendahuluan tadi ada rinciannya. Nah, rinciannya kita akan pilah berdasarkan waktu bulanannya. Mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan seterusnya. Nah, kalau kita mulai tahun ajaran ini, maka di sini mulai dari Juli 2020 hingga berakhir pada Juni 2021. Apa isi dari rencana kerja ini, Bapak dan Ibu?
Isinya lebih kurang seperti ini. Nanti kita akan banyak diskusi nih Bapak dan Ibu. Isinya seperti ini. Misal, rencana kerja bulan Juli 2019. Biasa pada saat kita menyusun rencana kerja atau memulai ajaran baru, apa yang kita lakukan? Diawali dengan kegiatan menganalisis KIKD. Keselarasan antara SKL dengan KIKD-nya kita kaji terlebih dahulu. Itu bentuk kegiatannya. Deskripsinya bagaimana mempelajari KIKD dan dari standar isi. Kemudian melakukan analisisnya. Selaras tidak? Enggak. Dengan apa yang ada di sekolah. Kita kaitkan dengan kondisi di sekolah. Dan jika memang memungkinkan untuk diselaraskan dengan kondisi sekolah, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan penyelarasan tersebut. Nah, waktunya 1 minggu. Keterangan ini adalah hasil yang dicapai. Hasil dicapainya adalah apa? Analisis KIKD sesuai dengan mata pelajaran yang disusun. Demikian dan seterusnya. Langkah selanjutnya apa? Kita mulai dari analisis, setelah analisis mengkaji silabus, kemudian menyusun prota dan seterusnya. Nah, mungkin di minggu-minggu ini minggu-minggu awal sebelum pembelajaran. Nah, begitu masuk minggu pembelajaran apa? Kita mulai sudah melakukan di sini misalkan melaksanakan RPP KD berapa? Misalkan KD 3.1. Otomatis pasangannya dengan KD 4.1. Jadi di sini kita bisa tulis di poin berikutnya di nama kegiatannya misalkan melaksanakan RPP KD 3.4 dan seterusnya. Deskripsinya bagaimana? Otomatis deskripsinya adalah bentuk implementasi dari RPP tersebut. Waktunya kita sendiri bisa memperkirakan. Hasilnya apa? Kalau kita sudah melaksanakan, mengimplementasikan, maka hasilnya adalah dalam bentuk jurnal kegiatan pembelajaran. Analisis KD, nyusun silabus, perangkat, dan sebagainya termasuk jurnal, itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita. Itu hal yang rutin kita lakukan. Namun terkadang kita masih sering melihat begitu kita diminta untuk menyusun dupak, mulai yang terbayang duluan apa? Yang terbayang lebih awal. Aduh, PTK saya bagaimana ya? Artikel saya gimana ya? Jurnal saya bagaimana lah? Padahal jenis-jenis publikasi ilmiah itu sangat beragam dan kita lupa dengan apa yang kita lakukan dari awal ajaran baru hingga di akhir tahun ajaran mendokumentasikan dalam bentuk buku pedoman guru. Nah, misal lagi Bapak dan Ibu. Misal bentuk kegiatan lainnya mungkin di bulan-bulan misalnya di bulan-bulan Oktober. Di bulan Oktober saya merencanakan ada melakukan PTK. Nah, maka di nama kegiatannya, nanti di bulan Oktobernya, di nama kegiatannya, kita bisa aja menuliskan membuat karya ilmiah. Kemudian deskripsinya apa? Menyiapkan dan melaksanakan PTK. Waktunya berapa? Mungkin waktunya 3 minggu atau 4 minggu. Ya, keterangannya apa? Otomatis dalam bentuk keterangannya hasilnya berupa apa? Laporan hasil PTK. Misal di bulan Desember atau di bulan November, kita hendak melaksanakan ulangan harian. Ya, kita masukkan di nama kegiatannya sebagai apa? Melaksanakan penilaian KD atau penilaian ulangan harian. Nah, kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya melaksanakan, kalau tadi adalah penilaian ulangan harian, yang ini atau evaluasi ulangan harian, maka deskripsinya melaksanakan kegiatan penilaian harian untuk KD berapa dijabarkan di sini. Waktunya kapan? Waktunya di 1 pekan. Kemudian keterangan hasilnya apa? Hasilnya otomatis adalah hasil dari evaluasi belajar tersebut. Nah, biasanya kita setelah keulangan apa? Setelah lakukan evaluasi apa?
akan kita lakukan tindak lanjut. Nah, poin berikutnya melaksanakan tindak lanjut. Tindak lanjutnya ada bentuk apa deskripsinya? Deskripsinya adalah remedial dan pengayaan. Waktunya berapa? Lebih kurang 1 pekan. Kemudian keterangannya apa? Otomatis keterangannya adalah laporan remedi bagi yang nilainya kurang dari KKM dan laporan pengayaan bagi yang nilainya mencapai KKM atau lebih. Nah, itulah model-model rencana kerja setiap bulannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi atau contoh laporan buku pedoman guru, saya sudah membagikannya di apa namanya, nanti juga ada di panitia. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan linknya untuk mendapatkan contoh dari buku pedoman guru tersebut. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu bisa mencatat, ini bisa digunakan sebagai acuan, Bapak dan Ibu gunakan. Nah, saya hanya berpesan, ambil, jika itu dianggap baik, silahkan lakukan modifikasi, kemudian silahkan Bapak dan Ibu terapkan. Nah, inilah link Bapak dan Ibu untuk materi tadi. Saya berharap Bapak dan Ibu kita lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan membuka wawasan, dan lebih lanjut saya kembalikan pada Bu Yunita. Oke, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bang Setiawan atas presentasinya yang padat tetapi sangat jelas dan membuka wawasan bagi kita sekali. Dan memang diharapkan di sini kita banyak berdiskusi karena memang kendala-kendala apalagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat biasanya ketika di proses penilaian angka kredit. Dan sekedar bersama bahwa Bapak Bambang Setiawan ini salah satu penilai untuk proses kenaikan pangkat di NTB. Jadi saatnya Bapak boleh berdiskusi bersama dengan Bapak Bambang, mungkin beberapa hal yang menjadi kendala Bapak Ibu kemarin ketika naik pangkat. Hari ini mari kita sama-sama untuk saling share dan mungkin akan mendapatkan banyak pencerahan di sini. Nah, saya mulai dari yang raise hand dulu ya. Ini Pak Tabrani Lubis yang raise hand. Saya silakan Pak Tabrani bertanya langsung kepada Bapak Bambang Setiawan. Oke, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Bapak? Bambang? Baik. Pak Bambang, senang sekali dengan Bapak. Saya bisa ketemu Pak dari Bangka Belitung, dari SMK, dari satu Salak Nasik Pak. Daerah pulau. Luar biasa Bapak. Iya, Bangka Belitung ya, jauh ya. Terima kasih, luar biasa Bapak. Saya senang tuh Bapak tuh tidak terlalu panjang gitu, karena saya punya keyakinan semua guru itu sudah punya dasar gitu untuk melakukan ini. Bapak, saya ada ini Pak, ada pengalaman teman Pak ya, ketika naik pangkat. Jadi yang saya tanyakan itu, adakah aturan yang baku tentang masa naik pangkat itu harus berapa tahun gitu Pak? Itu satu yang harus saya tanyakan gitu. Sementara kalau masalah angka kredit itu kan boleh dikatakan tergantung orangnya Pak. Kalau misalnya gurunya kreatif, insya Allah cepat dia dalam dalam mencapai angka kredit itu. Ya. Kalau istilahnya, kalau saya Pak, kalau mengamati, kalau misalnya guru yang kreatif, berarti kan itulah guru yang sekiranya dinominasikan untuk secepatnya untuk naik pangkat.
asal dengan syarat memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan. Itu satu Pak yang saya tanyakan dengan pengalaman kawan tuh ada yang 2,5 tahun atau 3 tahun lah paling enggak dia sudah naik pangkat gitu. Yang kedua Pak, memang sebagian orang dalam PKB itu, terutama dalam publikasi ilmiah, dalam membuat buku, sebagian orang memang susah untuk membuat buku dibandingkan dengan publikasi yang lain. Justru saya Pak sebenarnya sekarang ini tendensinya lebih menyukai karya untuk menulis buku Pak, dan menulis artikel-artikel yang alhamdulillah saya sudah punya artikel nasional 2 dan publikasinya 2 buku Pak. Jadi berarti sudah 10 publikasinya. Nah, yang saya tanyakan apakah saya perlu menambahkan PTK Pak untuk menambah, katanya seolah-olah saya amati PTK itu menjadi wajib itu setelah publikasi ilmiah itu sudah saya penuhi gitu. Nah, barangkali itu saja Pak yang saya dapat sampaikan ya, mudah-mudahan Bapak ingin mencerahkan saya bagaimana seharusnya itu. Oke Pak. Iya. Langsung aja Bu Langsung ya. dijawab saja Pak Bambang ya. Iya. Saya siap memberikan pencerahan asal terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Bambang. Asal jangan minta dipuaskan. Lanjut, Pak. Itu repot saya Pak. Oke Pak, untuk masa naik pangkat itu sebenarnya berapa tahun ya? Itu pertanyaan dasar. Ada aturannya nggak sih? Nah, terus kembali lagi, guru yang kreatif apa nggak bisa lebih cepat? Jadi begini Bapak, untuk yang lainnya juga, dalam kenaikan pangkat itu yang menjadi acuan adalah ada 3 hal, ada 3 komponen utama. Yang pertama, ada yang namanya penilaian kinerja guru. Nah, penilaian kinerja guru itu nilai maksimalnya udah dipatok. Dia nggak akan lebih dari nilai maksimal tersebut. Nah, dari nilai maksimal tersebut, kalau dikumulatifkan, maka 2 tahun itu nggak nyampe. 2 tahun itu nggak bakalan terkumpul. Paling cepat 3,5 tahun itu bisa terkumpul. Jadi berdasarkan nilai maksimal yang diberikan. Sekarang, kok dulu bisa dalam setahun dan 1 tahun, setahun setengah, 2 tahun sudah bisa naik. Sekarang kok malah dipersulit? Sebenarnya tidak. Ini begini landasannya. Kalau dulu, guru itu, jabatan guru itu mulai dari golongan 2. 2A itu sudah ada yang jadi guru, Pak. Nah, untuk mencapai jenjang tertingginya itu agak susah kalau waktunya lama, sehingga di situ waktunya karena dia rentang kenaikannya sangat banyak, sangat jenjangnya sangat lama, maka di situ bisa dipercepat. Nah, sekarang guru itu dengan undang-undang guru dan dosen, syarat utamanya apa jadi guru? S1, Kak. Nah, S1 kita start dari 3A. Nah, kalau start dari 3A, maka untuk nyampe ke jenjang terakhir itu hanya beberapa langkah saja, hanya sekitar 9 langkah saja. Nah, kalau 9 langkah, artinya kita tidak perlu butuh waktu yang cepat untuk ke sana. Kalau cepat nanti dari sisi usia kita sudah cepat mentok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jabatan fungsional seorang guru dulu tuh banyak Pak, sekarang tinggal 4. Dengan rentang yang hanya 4, maka jedah untuk satu jenjang ke jenjang lainnya itu hanya perlu beberapa langkah saja, jadi nggak panjang. Nah, sekarang bagaimana
masa penilaian tersebut. Jadi masa penilaian tersebut, jika kita arahkan ke PK guru, sekurang-kurangnya dia 3,5 tahun, itu paling cepat dia bisa. Nah sekarang kembali lagi pada pertanyaan Bapak, gimana ya kalau gurunya itu kreatif, kemudian rajin ikut pelatihan, kok nggak bisa cepat naik pangkat? Nah, syarat yang kedua, guru harus melakukan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu salah satunya bentuk pelatihan-pelatihan. Nah, seberapa besar pelatihan pengembangan dirinya? Tidak banyak. Nilai pengembangan diri nggak banyak. Maksimal itu hanya 5 angka kredit. Nah, 5 angka kredit itu kenapa maksimal hanya 5 angka kredit? Nggak boleh banyak. Kalau banyak, nanti gurunya nggak pernah ngajar, sibuk dengan pelatihan. Tupoksinya sering ditinggalkan. Maka secara berjenjang, secara bertahap, itu akan dipilah sedikit demi sedikit. Nah, kemudian, tadi namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada kata berkelanjutan. Berkembangnya nggak sekaligus, bertahap. Nah, dengan berkembang yang bertahap tersebut, maka syarat-syarat kenaikan pangkat dari jenjang satu ke jenjang berikutnya, itu pun secara jenjang dan tidak boleh sama, harus terus berkembang dari setiap tingkatan ke tingkatan berikutnya. Dari 3A ke 3B beda dengan yang dibutuhkan dengan 3B ke 3C. Harus ada yang berkembang. Dari 3A ke 3B, untuk berkembang ke 3B, guru lakukan pengembangan diri. Cukup pengembangan diri saja. Nah, setelah 3B ke 3C, di samping pengembangan diri, guru wajib dengan publikasi ilmiah. Nah, jenis publikasi ilmiahnya apa? Bebas untuk golongan tersebut. Bebas dari yang sederhana sampai yang kompleks. Itu juga seterusnya. Nah, tadi ada muncul pertanyaan, apa yang nama PTK itu wajib? Nah, untuk Bapak dan Ibu sebenarnya yang masih di golongan 3, PTK itu tidak wajib. PTK baru diwajibkan itu pada masuk ke level golongan 4. Di 4A baru ada kewajiban dengan PTK. Mengapa? Tadi adanya berkelanjutan. Jadi setelah dia melakukan pengembangan diri, kemudian lakukan publikasi ilmiah yang skupnya dari pengalaman yang ada yang dilakukan, entah itu bentuk karya inovasi, bikin alat peraga, atau bikin diktat, atau hanya sekedar nyusun modul, kemudian menulis artikel dan sebagainya. Nah, baru melaksanakan penelitian pada saat mau naik ke 4A. Mengapa ini disyaratkan dengan penelitian naik ke 4A? Levelnya pun sudah menjadi, kalau dari sisi jabatan fungsional gurunya, akan masuk ke guru madya. Guru madya tentunya akan lebih lagi. Nah, ini yang diperlukan untuk seorang guru. Nah, kalau tadi Bapak sudah lebih senang menyusun buku, sangat berbahagialah Bapak kalau sudah senang dengan menyusun buku. Saya ibaratkan begini Pak, kita terkadang kalau mendorong mobil yang mogok, itu terasa berat. Tapi begitu mobilnya sudah jalan, kita terus mendorongnya, maka terasa semakin ringan. Artinya Bapak, memulai itu jauh lebih rumit. Tapi jika Bapak sudah memulai dengan menulis buku, jangan berhenti Pak. Siap Pak. Nah, jangan berhenti Pak. Karena hanya bukulah yang bisa menjadi kenangan kita kalau kita sudah tiada. Ilmu itu bisa kita lalui lewat buku, Pak. Bahkan jika ada yang menyatakan begini, jadi guru itu jangan dulu meninggal kalau belum menyusun buku atau enggak hal-hal positifnya di YouTube katanya. Nah, ini Pak. Jadi buku juga itu sebenarnya adalah bentuk publikasi ilmiah. Buku ini disyaratkan untuk jenjang dari 4C ke 4D. Tapi kalau Bapak sudah memulainya dari awal, jauh lebih bagus Pak. Sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan. Mudah-mudahan ini akan jadi jalan tol buat Bapak untuk terus melaju. Terima kasih Pak. Ya, satu yang saya
mau katakan Pak, banyak guru bisa jadi kepala sekolah, tapi tidak banyak guru bisa memiliki pangkat lebih tinggi dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ini salah satunya adalah Bapak. Sukses Pak. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya, dan terima kasih Pak Tabrani Lubis dari Bangka Belitung atas pertanyaannya. Bagus. Dan Pak Bambang, ini saya mungkin pindah ke kolom chat. Ramai di chat ini banyak pertanyaan. Ya, saya mulai dari Bu Sri Handayati MPD. Pertanyaan Bu Sri Handayati, maaf ini cuma. Nah ini dari ini Bapak ya, Ibu ya mungkin ya, Ibu Emma Faurika. Assalamualaikum Bapak, saya Emma izin bertanya panduan guru yang kita buat, berapa angka kredit yang kita untuk buka? Oke, ya. Baik, saya langsung aja. Buku panduan guru itu angka kreditnya 1,5 untuk 1 tahun. Jadi kalau kita mengajar mengajar 2 tahun, udah dapat 3 tahun 4,5, kita 4 tahun udah dapat 6. Jadi kalau ibu dari golongan, misalkan di golongan 3B ke 3C, itu dengan itu aja udah bisa naik dengan sendiri, nggak perlu rumit-rumit dengan PTK. Dan ini kan sebenarnya sifatnya hanya membuat laporan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan hal yang mudah kadang-kadang kita sepelekan, dan ternyata ini jauh lebih mudah daripada kita menyusun PTK atau membuat diktat dan sebagainya. Nah itu sama yang saya sampaikan, nilainya angka kredit 1,5 Bu. Baik, terima kasih Ibu Emma. Mungkin saya aktifkan barangkali sudah cukup jelasan ini, bukan puas ya seperti tadi. Kalaupun mungkin kan saya coba aktifkan mic-nya Bu Emma. Ya, silakan Bu Emma, mungkin akan bertanya langsung, mungkin menyampaikan apakah sudah jelas. Bu Emma, silakan Bu, mic-nya sudah diaktif. Halo, monitor Bu Emma. Assalamualaikum. Ya, sepertinya Bu Emma ini mungkin lagi masih sibuk. Baik. Ada suaranya. Dulu. Saya pindah ke kolom chat dulu yang lainnya. Ini dari Ibu Sri Handayati, MPD. Bunda Yunita. Mohon penjelasan terkait publikasi ilmu. Oh ya, ini suara Ibu. Bu Emma ada ya. suara. Bu Emma, silakan Bu. Bu Emma nyalain dulu mic-nya. Ya, salam Bu. Ya. Halo, monitor. Bu Emma. Suara saya kedengaran, Pak? Apakah saya jelas dengar putus-putus atau? Jelas. Ya, jelas. Oh ya, berarti ya. Bu Emma-nya mungkin masih sibuk. Saya nonaktifkan dulu mic Bu Emma. Baik, saya pindah dulu di Ibu Sri Handayati MPD. Mohon penjelasan terkait publikasi ilmiah jurnal. Bagaimanakah jurnal yang baik yang bisa dinilai angka kredit? Ya, silakan Pak Bambang. Oke. Kalau di buku PKB itu, jurnal yang bisa dinilai sebagai angka kredit cuma satu syaratnya. Apa itu? Jurnalnya ber-ISSN. Selesai. Nah, sekarang kita kembali lagi, jurnal itu kan yang ber-ISSN itu kan sangat banyak. Terus bagaimana kita menyusun jurnal tersebut? Nah, itu tergantung pada lembaga penerbit jurnalnya. Jadi dia punya pola, dia punya alur yang berbeda setiap penerbit jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Kalau nggak salah 2 pekan yang lalu itu Pak Aris itu sempat memaparkan bagaimana kita bisa masuk ke jurnal
dan dia sudah menjanjikan untuk beberapa pertemuan yang akan datang akan memaparkan lebih jauh tentang bagaimana trik kita untuk bisa masuk menulis artikel untuk bisa dijurnalkan. Jadi saya tidak melangkah lebih awal. Nanti Bu siapa tadi itu yang penanya, silahkan menantikan saja di pertemuan kita yang akan datang. Nanti akan diskedulkan ulang. Yang jelas 2 pekan yang lalu Pak Aris sempat menjanjikan untuk hal ini. Jadi saya tidak berani melebihi awal karena sudah ada yang siapkan materinya. Oke Bu, itu saja dari saya. Terima kasih. Kan Bunda Yunita lanjutkan. Halo. Baik, kalau Pak Bambang, halo. Halo. Oke, Kedengeran? kedengeran. Mungkin Bunda Yunitanya lagi sinyalnya terganggu sebentar. Tadi sampai mana ya? Saya bacakan. Ini kalau di HP nggak ada namanya. Mohon maaf kalau saya saya tidak sebutkan namanya. Pak Bambang izin bertanya, untuk buku pedoman guru, adakah aturan baku atau kriterianya seperti karya ilmiah yang lain? Kalau tadi dijelaskan penyelesaiannya, bisakah sampai 1 tahun pelajaran? Bahkan penilaian kinerja guru itu 1 tahun anggaran. Gimana, Pak? Ya, baik. Aturan bakunya tidak ada, Bu. Cuma di situ hanya diberi garis-garis poin-poin utamanya saja. Apa saja yang terkandung dalam buku pedoman guru tersebut. Nah, sebenarnya tadi sudah dikatakan di awal, sudah kita bahas, bahwa sesungguhnya buku pedoman guru hanya berisi buku tulisan dari seorang guru yang berisikan rencana kerjanya dari bulan ke bulan, dari awal tahun ajaran hingga akhir tahun ajaran. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau buku pedoman guru, itu kaitannya dengan tugas pembelajaran guru. Nah, tugas pembelajaran guru umumnya itu dimulai dari ajaran baru bulan Juli dan berakhir di akhir ajaran baru di bulan Juninya. Sementara yang namanya SKP itu terkaitannya dengan tahun anggaran itu satu. Atau PK guru itu terkait dengan tahun awal tahun dari Januari ke Desember. Kenapa? Berbeda. Nah, kalau kinerja guru itu didesain, direncanakan di awal dan direalisasikannya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu di sekolah itu biasanya ada supervisi. Supervisi itu biasanya secara umum ada 2 pola. Supervisi yang bersifat administratif dan supervisi yang sifatnya langsung real class. Nah, biasanya supervisi yang bersifat administratif itu akan dilakukan di awal dan supervisi yang dilakukan di akhir itu supervisi yang sifatnya kelas dilakukan di akhir. Nah, PK guru berpedoman pada itu. Di awal adalah ada di awal tahun dan di akhir tahun itu sebagai kegiatan supervisi kelasnya. Nah, sekarang mengapa buku PK guru berakhir di Desember sementara buku pedoman guru berakhir di tahun ajaran? Karena PK guru kaitannya dengan SKP. SKP itu kan adalah rapotnya guru setiap tahun. Berakhirnya kapan? SKP kan dikeluarkannya di Desember. Acuannya adalah salah satunya adalah PK gurunya. Makanya PK guru mengikuti acuan dari SKP tadi. Jadi demikian. Jadi itulah perbedaannya. Sekali lagi kalau untuk buku pedoman guru kita di rujukannya adalah ada pada buku 4 dan buku 5 untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sekali lagi buku pedoman guru di sana hanya dikatakan berisikan rencana-rencana kerja bulanan guru dalam 1 tahun. Nah, di materi di pertemuan kita malam ini saya juga membagikan contoh buku pedoman guru, contoh realnya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini sebagai acuan dengan membaca, kemudian mempertimbangkan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin berbeda dengan kondisi yang Bapak dan Ibu lakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, demikian. Oke, saya kembalikan Bu Umi. Baik. Bunda Yunita, halo. Bunda Yunita. Halo. Kalau Bunda Yunita belum tersambung, saya masih berarti. Bunda. Baik. Sekarang ya, mohon maaf tadi jaringanku sempat. Ya nggak apa-apa. Sekarang Pak Saleh. Ya. Sekarang Pak Saleh dulu. Oke. Pak Saleh. Bertanya langsung ya. Pak Saleh, ya, oke, siap. Ya. Pak Saleh, mic-nya sudah dibuka. Nama dulu Pak, dari mana? Silakan. Ya, selamat malam. Dari Ambon. Ya, ini yang ingin saya tanyakan. Oh Pak. iya, jauh ya, silakan. Kira-kira Pak, kalau yang ini yang sekarang Pak, kalau syarat-syarat kenaikan pangkat, yang misalnya Pak, saya dari golongan 3B ke 3C. Yang kedua Pak, terkait dengan sertifikat-sertifikat, misalnya yang ini seperti webinar online Pak, apakah ini dia sebagai angka kredit ataukah tidak Pak? Iya. Ya, itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Oke, baik. Ya, Pak. Nah, Bapak dari 3B hendak ke 3C. Apa syaratnya? Yang pertama, Bapak wajib ikut kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri itu ada dua jenis. Ada yang berbentuk pelatihan, ada yang berbentuk kegiatan-kegiatan kolektif guru. Webinar itu adalah salah satu bentuk kegiatan kolektif guru. Nah, tentunya dia memiliki angka kreditnya. Webinar itu punya angka kredit 0,2 untuk setiap kali webinar. Sementara kalau Bapak ikutin kegiatan pelatihan, itu nilainya sekurang-kurang 1 dengan kapasitas 30 jam. Nah, sekarang, apakah semua pelatihan bisa kita usulkan untuk kenaikan pangkat? Bisa dinilai? Jawabannya tidak. Yang bisa dinilai adalah, pertama, pelatihan yang sesuai dengan tupoksi Bapak. Kalau Bapak sebagai guru, misalkan guru olahraga, tapi yang diikut adalah pelatihan tentang pendidikan kemasyarakatan, ya ini nggak sesuai. Jadi, yang pertama harus sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, yang dinilai adalah apa? Yang dinilai adalah dalam bentuk fisik laporannya, bukan kegiatannya, tapi laporan. Laporan di situ adalah bukti yang menunjukkan kalau Bapak yang terlibat atau yang ikut serta. Nah, laporannya biasa disebut dengan laporan pengembangan diri. Di laporan tersebut, nanti di akhirnya ada 2 lampiran. Apa lampiran? Lampiran yang pertama adalah sertifikat kegiatannya, yang menguraikan ada berapa jam yang Bapak lakukan. Dan lampiran yang keduanya adalah surat tugas. Karena sertifikat saja itu tidak kuat. Apalagi sekarang banyak sertifikat yang kopi di atas kopi. Nah, itu kalau ya ini kalau sifatnya yang online juga sama, Pak. Yang online juga sama. Jadi harus ada, yang pertama harus sesuai tupoksi, yang kedua yang tadi yang dinilai adalah dalam bentuk laporan. Laporan melampirkan sertifikat kegiatannya dan surat tugasnya. Jadi walaupun Bapak ikut kegiatannya online, tetap mintakan surat tugas dari kepala sekolah. Oh, begitu. Nah, sama dengan yang webinar juga, Pak. Webinar Bapak ikut sampai 3 satu hari ini nggak masalah, Pak. Nah, itulah salah satu kemudahan kalau yang online. Karena yang online itu kita boleh mengikut sebanyak-banyaknya. Kalau yang online. Karena kita tidak meninggalkan tugas kan, Pak. Beda kalau yang sifatnya offline. Offline kita harus meninggalkan tugas, berarti ada batasannya. Jadi kalau keseringan, ya otomatis kan meninggalkan tugas. Maka tugas kita adalah sebagai guru, bukan untuk mencari pelatihan. Nah, namun demikian Bapak, ada rambu-rambunya. Bapak dari 3B hendak ke 3C.
Misalkan dari 3B ke 3C, Bapak cukup nilai pengembangan diri itu 3. Cukup 3 aja. Kalau lebih bagaimana? Boleh lebih. Tapi dalam pola yang sekarang di Permenpan 16 2009 tersebut, kelebihan angka kredit itu tidak menjadi celengan untuk yang berikutnya. Karena yang dilihat adalah kumulatif kenaikannya. Misal Bapak dari 3A, ada 3B hendak ke 3C. Bapak harus membutuhkan 50 angka kredit kumulatif. Dari 150 ke 200. Misalkan Bapak sebelumnya sudah 170, tinggal 30 lagi. Sesungguhnya bukan yang 30 itu dicari, tapi kumulatifnya. Kumulatif yang 50 tersebut yang dicari, bukan berapa kurangnya. Nah gitu Pak ya. Ya, tapi sesungguhnya begini Bapak, ini satu aja dari saya. Pelatihan apapun Bapak ikuti, webinar apapun Bapak ikuti, yang paling mendasar, memang kita butuh sertifikat, tetapi yang paling dasar adalah ilmunya Pak. Karena dari ilmunya itu yang paling berharga. Sertifikat itu hanya sebatas hanya kertas 1 lembar, kita kan nggak butuh banyak-banyak Pak sertifikat. Tapi ilmunya itu yang kita sangat butuh. Itu dari saya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga Pak Saleh dari Ambon. Ya, selanjutnya kita pilih penanya berikutnya yang raise hand. Ini ada Pak Syafrizal. Pak Syafrizal Hajat. Iya, silakan Pak, sudah diaktifkan mic-nya. Perkenalkan dulu dari mana. Ya, terima kasih silakan Bu. Pak. Perkenalkan saya dari Sumatera Barat. SMA 1 Nasionalis Sumatera Silakan Barat. Pak. Orang ujung. Halo, dengaran Bu? Jelas. Iya, kedengaran Pak. Silakan Pak, orang dari dari Padang. Iya, silakan. Iya. Ini berkaitan dengan penjelasan Bapak narasumber tadi tentang pendidikan guru. Nah, saya ada dapat informasi Pak mengenai PK guru ini untuk golongan 4C ke 4C beda. Ada PK yang peraturan terbaru katanya, itu yang ingin saya tanyakan penjelasannya bagaimana hal ini. Ada PK 360 apa namanya? Kalau sebelumnya kan dinilai oleh kasus oleh guru saja atau penilai saja, sekarang semuanya itu katanya Pak. Informasi yang lebih kerennya Pak. Terima kasih. Baik. Sejak tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan itu sebenarnya dari 2015 itu sudah menyiapkan desain untuk PK guru 360 ini, 360 derajat ini. Dan baru beberapa daerah mulai memberlakukan ini, mencoba untuk memberlakukan, belum secara general, itu di tahun 2017. Belum semua. Nah, sebagai gambaran saja, mungkin juga di tempat Bapak juga belum, terutama kalau yang golongan-golongan masih di bawah 4B ke bawah, itu sebagian besar tuh belum melaksanakan. Karena kita golongan 4B ke bawah itu kan kadang masih dinilai oleh daerah. Belum masuk dinilai pusat. Yang dinilai pusat lah baru mulai melaksanakan pola seperti ini. Dan itu belum semua daerah. Sebagai gambaran, kalau PK guru yang lama, penilainya adalah langsung penilai dari kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, di 360 ini, itu tidak hanya unsur dari kepala sekolah, tapi banyak unsur yang melakukan penilaian. Tapi dari semua unsur itu tidak diberi bobotnya sama, bobotnya berbeda-beda. Memang bobot terbesar adalah dari guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau oleh kepala sekolah langsung. Nah, siapa saja komponen tersebut? 1, atasan kita.
itu biasa kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Yang kedua, teman sejawat. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, masyarakat sekitar atau diwakilkan dengan orang tua. Nah, untuk SMK nambah lagi. SMK ada penilaian oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini sebagai gambaran saja. Namun ini sekali lagi Bapak, ini belum dilakukan secara general, secara umum, masih diuji cobakan di beberapa daerah. Sama halnya penyusunan dupak Bapak. Penyusunan dupak biasa kita awal-awal kita sering mengusulkan 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin bahkan lebih. Nah, sekarang ada dupak yang disusun per tahun. Penilai akan mengeluarkan pak tahunan yang sifatnya adalah sementara, baru bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat jika nilai paknya sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian pak tahunan ini apa maksudnya? Kenapa diadakan pak tahunan? Alasannya ada hanya 2 sebenarnya. Alasan yang paling kuat itu adalah yang paling besar dan paling mendalam itu apa? Mengamankan dokumen yang kita miliki. Karya-karya kita miliki. Itu diamankan dulu. Karena sesungguhnya karya-karya kita yang kita lakukan, jika itu punya masa kadaluarsanya, yang bisa dinilai hanya bentuk publikasi ilmiah yang kita lakukan, yang bisa kita nilai hanya apa? Hanya 5 tahun terakhir. Lebih dari 5 tahun itu tidak bisa dinilai. Mengapa tidak bisa dinilai? Namanya saja publikasi ilmiah. Publikasi, kalau lebih dari 5 tahun itu, yang dipublikasinya sudah tertinggal informasinya maupun hasil-hasil kajiannya. Nah, yang kedua, pak tahunan itu dikeluarkan agar tidak terlalu tebal dokumen yang harus dipersiapkan oleh guru. Karena hanya setahun. Nah, tahun berikutnya tinggal nyambung lagi dari pak sementara yang keluar tersebut. Nah, perlu diketahui juga Bapak dan Ibu, beberapa daerah sudah mulai melaksanakan edupak. Jadi semua mulai dilaksanakan dengan pola online. Tapi itu biarlah Pak. Yang penting regulasinya kita pahami, tata caranya seperti apa kita tahu, mau prosesnya seperti apa biarlah penilai yang memikirkan. Kita jangan sungkan-sungkan untuk mengusulnya. Demikian dari saya Pak. Tetap semangat Bapak ya. Pak. Iya, baik. Terima kasih. Pencerahannya sungguh luar biasa. Dan kita dapatkan ilmu yang sangat menarik pada malam hari ini, khususnya bagi guru-guru yang saat ini lagi dalam proses kenaikan pangkat. Ya, baik. Bagaimana Pak Syafri? Sudah cukup dulu Pak ya, karena waktu kita masih ada sekitar 1 jam, masih banyak penanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya. Kalian nonaktifkan dulu mic-nya ya. Iya. Baik, saya lanjut dulu ke penanya berikutnya. Setelah Pak Syafri, ada Pak Halil. Pak Halil Subagiono. Sesudah ini saya lanjut di kolom chat dulu ya, karena tadi saya lihat ada chat di sini. Sudah lama belum dibaca ya. Silakan Pak Halil. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka mic-nya Pak Halil? Ya. Waalaikumsalam senior. Silakan Pak Halil. Perkenalkan dulu dari mana? Saya Halil Subagiono dari NTB. Ya, alhamdulillah kita bisa ya. pada senior kita, Bambang Setiawan luar biasa nih. Kita apresiasi luar biasa untuk berbagi, terutama bagaimana kita persiapkan di dalam rangka menghadapi tahun pelajaran baru program guru sendiri. Namun yang saya tanyakan di sini kan masalah petika.
Nah, dalam petika itu kan selalu harus lampiri foto kegiatan itu. Apakah itu satu kewajiban? Kita haruskan foto. Kedua, berapa sih jumlah ideal dalam kriteria tulisan petika itu koresponden atau pendidik yang jadi sasaran kita. Nah, ini yang dua pertanyaan. Ketiga, nah ini persoalan petika nih. Apakah kita tidak memiliki suatu aturan baku karena kita tidak menutup kemungkinan yang terjadi di lapangan itu adalah PTK yang abal-abalan, itu yang terjadi. Nah, kira-kira upaya-upaya apa untuk menangkal hal itu? Dan kita sebagai organisasi profesi utama IG ini, langkah-langkah konkret kita kan kita mulai dari kegiatan-kegiatan seperti webinar, ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya, itu satu alat penangkal. Nah, dari pihak lembaga terkait atau instansi terkait, mungkin ada rambu-rambu untuk bisa mencari tahu keabsahan atau keaslian dari PTK itu sendiri. Karena kita tidak untuk kemungkinan selama ini itu yang terjadi. Nah, supaya kita sebagai guru itu sebagai barometer atau keteladanan agar kita bisa mengedepankan kejujuran, sehingga apa yang kita lakukan itu termasuk pendapatan kita akan lebih berkah dan sebagainya. Nah, kira ada enggak itu suatu trik untuk bisa menemukan, mendeteksi lah karya petika itu atau tidak. Nah, ini ada 3 hal. Semoga ini juga bisa, apakah foto itu wajib, apakah lagi koresponden itu berapa minimalnya di dalam petika itu sendiri. Demikian Pak Bambang, terima kasih Bu Yunita, Ibu Umi. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Halil. Iya, terima kasih Pak Halil. Pertanyaannya cukup bagus. Iya ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bambang, sama-sama dari NTB. Iya, oke Pak Halil, berbagi aja nih Pak Halil ya. Yang pertama, wajibkah sebuah PTK? Jawabannya wajib terbatas. Kenapa saya katakan jawaban wajib terbatas? Wajib jika sudah masuk golongan 4. Di golongan 3, perlu PTK? Sebenarnya tidak wajib. Artinya apa? Banyak karya lain yang bisa kita gunakan. Contoh yang paling sederhana aja Bapak ya. Kalau saya mengajar, 1 semester itu ada 6 topik. Setiap topik saya membuatkan alat peraganya. Maka dalam 1 semester saya punya 6 alat peraga. 1 alat peraga punya angka kredit 0,5. Maka dalam 1 semester saya punya angka kredit 3. Nah itu sudah hampir sama dengan PTK. Dan jauh lebih mudah dan lebih sederhana. Nah, sekarang kita balik. Terus kalau PTK bagaimana? PTK punya aturan mainnya. Nah, saya langsung sekalian aja. Tadi pertanyaan yang ketiga dikatakan, sekarang kan banyak PTK abal-abal. Kemudian pertanyaannya, gimana sih caranya supaya tahu? Gampang Pak. Sekarang ada PTK yang abal-abal dengan tidak. Tadi kan sempat ditanya, kenapa sih perlu foto? Nah, foto itu salah satu dokumentasi yang menyatakan kalau kita melaksanakannya. Nah, biasa PTK yang kita banyak di internet beredar PTK Pak. Tapi di internet tidak pernah disertakan dengan foto-foto. Karena sifat PTK yang dibagikan itu hanya bersifat contoh laporan. Lampirannya tidak disertakan. Salah satu lampiran adalah fotonya. Nah, terkadang dari foto itu bisa menunjukkan keaslian. Misal, di judulnya yang diangkat adalah menggunakan media animasi. Tapi di foto kegiatannya gurunya sedang ceramah. Kan nggak nyambung, Pak. Atau mungkin ini yang sering saya temukan. Jadi kalau ingat Niksa PTK itu banyak yang menggelitik dan tertawa sendiri kadang-kadang. Di di laporannya tahun 2016.
di laporannya, di judulnya. Dilaksanakan tahun 2016. Begitu dilihat foto dokumentasi, ada di mejanya tertulis apa? Meja stempel besar-besar, cat besar-besar, terus apa? DAK 2017. Mejanya 2017 yang dipakai siswa, tapi laporannya laporan 2016. Meja duluan, laporannya ada duluan jadi sebelum mejanya datang. Nah, hal-hal semacam itu. Ini terkadang dari foto bisa terungkap. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang judul PTK itu dibataskan. Jadi Bapak dan Ibu juga yang ingin menyusun PTK, ada sedikit trik supaya lebih mudah dinilai oleh penilai. Upayakan memunculkan judul dalam keterkiniannya. Artinya jangan lagi kita mengangkat judul-judul yang sudah zaman masa lalu lah. 5-10 tahun yang lalu, kita masih disibukkan dengan pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kita masih munculkan dengan pembelajaran kooperatif, itu bukan hal yang baru. Hal yang sudah lama. Nah, ini menunjukkan tidak ada keterkinian. Jadi kalau saya boleh menyarankan, lebih baik kita mengembangkan media. Karena media itu umumnya berkembang sesuai dengan perubahan zamannya. Kemudian, kalau di tim penilai pusat, Bapak, Ibu, punya alat pelacak tersendiri untuk mendeteksi apakah ini judul baru atau peninggalan yang sudah. Nah, sebenarnya ada hal lain lagi untuk mengidentifikasi apakah ini PTK baru atau PTK lama, bisa dilihat juga atau dirujuk dari daftar pustakanya. Nah, biasanya daftar pustaka yang dalam keterkiniannya itu maksimal, ada yang maksimal 5-10 tahun itu yang bisa dipakai. Lebih dari itu jangan lagi kita menggunakannya. Nah, jadi seperti itu Pak Halil. PTK wajib, tapi wajib untuk golongan 4 ke atas. Kemudian tadi dikatakan perlukah harus dengan foto? Kenapa harus menggunakan foto? Nah, foto adalah sebagai identitas keasliannya. Dan memang di salah satu poin alasan penolakan PTK itu jika tidak dilampirkan foto-foto dokumentasi kegiatannya. Dokumen kegiatan pada saat ber-PTK tersebut. Demikian Pak Halil. Mudah-mudahan ada pencerahan. Iya, baik. Terima kasih. Pak Bambang, ini ada Halil gimana? Iya. Nah, kemarin kan begini, saya kan ada acara hajatan, ngobrol-ngobrol dengan salah satu guru SD. Dia cerita banyak tentang PTK itu. Katanya gampang sekali ke 4B, 4C dan sebagainya. Cukup memberikan, menyerahkan uang saja. Nah, inilah yang bentuk-bentuk seperti ini bagaimana kita untuk mengantisipasi atau menghindari hal ini. Ya jelas mereka itu guru SD senior dan sebagainya mudah itu. Bahkan dia sampai 4K sekarang katanya cukup dengan itu. Ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi kira apa ini? Apakah ini yang pelakunya justru instansi terkait sebagai wewenang untuk pelayanan itu. Iya. Ini yang itu saya heran juga kok gambar sekali dia tidak bisa apa-apa, tapi kok sampai pakai di luar biasa. Nah, dunia kita ini jangan sampai itu terbawa karena kita pendidik justru malah kita merusak diri kita sendiri. Oke Pak. Iya baik Pak Halil. Saya ralat sedikit. Nanti Pak Bambang dijawab saja ya. Oke. Saya ralat sedikit Pak. Bukan instansinya, oknumnya Pak. Bukan instansinya biasanya sudah punya rampung. Memang hal-hal semacam itu bukan hal yang bukan hal yang baru. Ada saja. Apalagi Pak Halil, saya yakin Pak Halil banyak tahu. Pak Halil kan penggerak salah satu guru yang bergerak di bawahnya KPK. Nah, ya kita nggak bisa, banyak sekali yang pola-pola nggak bisa lewat pintu ya lewat jendela dia. Tapi kalau secara pribadi bagi saya Pak, secara pribadi
Biasanya itu terjadinya di tataran tim penilai yang ada di daerah. Iya betul daerah. Ya, betul. di daerah. Begitu dia sudah naik ke tim penilai pusat, saya hanya bisa menyarankan gini Pak, buat teman Bapak yang sudah seperti itu, jangan lagi mengusul sampai ke 4C Pak. Khawatirnya jadi temuan bagi tim penilai pusat. Repotnya kalau itu jadi penemuan, ada 2 sanksi. Sanksi yang pertama, dikembalikan ke posisi pangkat sebelumnya. Itu masih bagus Pak dikembalikan. Kalau diminta juga kembalikan uang yang lebihnya juga kan repot juga Pak. Iya. Nah, kemudian sanksi berikutnya ditunda kenaikannya. Untuk satu periodenya ditunda. Nah sebenarnya hal ini sebenarnya terjadi di daerah-daerah yang tanda kutip tim penilainya belum punya. Tim penilainya belum punya. Nah karena apa? Sejujurnya tim penilai itu agak hati-hati kalau untuk bermain seperti ini. Karena begitu ketahuan, di samping tim penilainya diberhentikan dengan tidak hormat dari tim penilainya, itu dapat sanksi lagi. Baik moral maupun sanksi administratif. Yang moralnya itu yang nggak enak Pak. Nah ini sudah terjadi di beberapa daerah. Kalau nggak salah di Sulawesi Utara juga ada tuh. Yang pernah terjadi seperti di Sumatera Barat juga sudah. Ya itu hanya yang ketahuan, yang nggak ketahuan yang nggak tahu lagi berapa banyak. Nah yang kedua, hidup ini kan kita cari berkah. Kadang lucunya apa? Kalau siswa kita yang berbuat curang, gurunya marah-marah. Tapi pada saat gurunya naik pangkat, dia yang berbuat curang, diam-diam saja. Dilema. Satu hal yang ironis terjadi, Pak. Jikalau siswanya mengumpulkan tugas tapi hasil kerjaan temannya, ya, ketahuan gurunya, siswanya diomel-omel. Halnya dengan PTK, Pak. Saya sering mengatakan seperti ini pada teman-teman. Kita guru itu, khususnya guru-guru yang pandai memplagiat PTK orang, itu kalah cerdas dibandingkan maling, saya bilang. Gimana kalah cerdasnya? Maling kalau dia maling tidak meninggalkan jejak. Nah banyak guru yang coba berbuat tidak sewajarnya dalam menyusun PTK, tapi jejaknya kelihatan. Ya mungkin karena profesinya bukan dia profesi maling, profesinya guru yang tidak biasa. Nah demikian mungkin Mbak. Ya gitu Pak Bambang sedikit. Oke Pak. Ini menjadi persoalan kita. Ya baik, yang terakhir. Ya, baik. Silakan Pak, silakan. Ya. Ini menjadi persoalan kita sebagai penyuluh anti korupsi. Disitulah pintu masuk untuk pembuktian agak susah memang. Untuk masuk pembuktian itu. Memang itu kita orang pintar mereka seperti ya tadi Bambang memang pintar hebat ya, hanya kita sulit untuk melacak pembuktian itu. Pak Halil, saya balik tentang Pak Halil. Pak Halil boleh nggak saya balik nih? Balik bertanya dan meminta pada Pak Halil. Ya. Sekali-sekali isi sadar dong dengan materi KPK-nya. Ya. Siapa tahu dengan materinya Pak Halil, jadi guru-guru itu tahu di mana batasan bergeraknya supaya tidak terkena kasus yang kayak tadi. Kasus yang benar Teh Umi. Ajak Pak Halil Bumi. Nanti di bulan September ya. Ya memang susah pendidikan sebagai role model susah karena lakunya orang itu sulit untuk pembuktian dasarnya. Kata pertama tadi kita hebat, kata kita tidak jujur juga bagi teman kita pelakunya. Iya. Siapa tahu dengan Pak Halil mengungkapkan atau menyampaikan materi ini ada pencerahan buat guru-guru. Kemudian memang susah untuk membuktikan, tapi saya yakin dengan materi Pak Halil pencegahan minimal bisa kita lakukan, Pak. Insya Allah. Nanti terima kasih Bu. Iya Pak Halil. Semuanya terima kasih atas Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Halil sangat antusias dengan pertanyaan ini. Tapi mohon maaf Pak Halil, kita terbatas oleh waktu. Waktu kita ini kurang lebih setengah jam lagi. Semuanya sangat ramai. Yang pasien sudah banyak, kemudian di chat juga sangat. Mungkin saya ke chat dulu, baru saya kali di raise. Mohon Bapak Ibu yang sudah bertanya, tangannya diturunkan, biar tidak lelah, angkat tangan terus. Ya, terima kasih. Kolom chat dulu. Tadi Teh Umi yang chatnya udah, Pak Budi ini belum ya? Yang buku pedoman guru? Pak Budi udah. Ibu Merlin belum ya? Belum. Ya baik, ini pertanyaan Ibu Merlin. Apakah jurnal sama dengan buku pencerahan? Silakan ya. Pak. Kalau kita dengar kata jurnal bagi seorang guru itu ada dua. Jurnal yang pertama adalah jurnal mengajar, dan jurnal kedua adalah jurnal ilmiah. Jadi kalau ditanya apakah jurnal gimana tadi Bu? Apakah jurnal? Apakah jurnal sama dengan buku guru? Nah, apakah jurnal sama dengan buku guru? Nah, kalau jurnal mengajar itu bisa menjadi dokumen lampiran pada buku pedoman guru. Karena jurnal mengajar kita. Tetapi kalau jurnal ilmiah kita, sebenarnya kalau misalkan begini, di rencana kerja, misal di rencana kerja saya di bulan Desember saya mau menerbitkan jurnal ilmiah, mau menulis jurnal artikel di jurnal ilmiah. Nah, nanti di laporannya kan ada lampiran. Lampirannya tidak perlu semua isi jurnal itu yang dilampirkan. Cukup abstraknya saja. Jadi bagian lampirannya saja. Karena di abstraknya itu sudah ada identitas jelas kita. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti jurnal itu yang dilampirkan adalah secara utuh. Ya cukup lampiran, cukup abstrak dari tulisan kita di jurnal tersebut yang kita copy masukkan dalam lampiran. Karena kan jurnal utuhnya juga dinilai secara terpisah oleh tim penilai. Nah demikian Bu. Iya, baik terima kasih Pak. Ini Bu Merlin sudah menyimak ini ya. Semoga Ibu Merlin bisa lebih paham dan sudah mendapatkan pencerahan dari jawaban Bang. Saya lanjut lagi di kolom chat. Bu Aini, saya mau bertanya tentang PD yang mungkin ini seminar bersertifikat ya Pak? Ya, gimana? Sempat hilang barusan suaranya Bu. Ya, Ulang Bu. Ya Bu. Bang. Ya. Yang barusan ini pertanyaannya tentang ini saya tanya tentang PD yang kita ikuti dalam masa. Jadi biasanya seminarnya bahkan sampai 3 kali per hari. Pertanyaannya ini diakui dan semua nilainya. Oh, sudah ya? Sudah ada yang bertanya dan sekaligus penjelasan tadi ya. Oh ya baik, terima kasih. Nah, saya lanjut saja ke Reisen. Ya, ada yang Reisen. Pak Syumardi Samada, silakan Pak, saya sudah aktif. Pak Syumardi, perkenalkan dulu Pak dari mana? Halo monitor, Pak Sumardi. Monitor Pak Sumardi. Ya, mungkin Pak Sumardinya masih ada gangguan jaringan. Saya lanjut ke Pak Ati Fatus. Bapak atau Ibu yang mohon maaf ya jika saya sudah aktifkan mic-nya. Bapak Saro, Ati Fatus Saro. Silakan. Monitor. Aktifkan mic-nya.
Sepertinya mic-nya tidak bergerak, padahal sudah diaktifkan. Ya, main dulu. Saya ke Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Apa yang terjadi ini? Kayaknya tanda seru juga dulu ini mic-nya saya lihat. Ada tanda-tanda seru. Saya lanjut. Endang. Ibu Endang. Ibu Endang. Ya, silakan Bu Endang. Saya sudah aktifkan mic. Oh, ya. Saya mute tapi ya, Bu Endang. Silakan. Ya. Terima kasih, Bun. Pak Bambang sebenarnya tadi saya mau tanya, tapi terjemah. Yang satu lagi. Sudah ya. Oh, gitu ya. Enggak, sebentar. Ada lagi, Bunda. Halo. Oh ya, ada ya. Silakan, Bu. Iya, silakan Bu Endang. Iya, Bu Endang dari mana? Saya dari Nganjuk, Bun. Oh ya, silakan Bu. Kalau enggak salah saya pernah baca itu di buku apa itu yang buku 4 atau buku 5 itu kan minimal 2 tahun di jabatan yang lama baru bisa naik tingkat. Kalau semisal selama 2 tahun itu saya bisa mencapai angka kredit, katakanlah kalau saya mau ke 3C bisa mencapai 50, berarti kita bisa naik, Bapak. Iya. Dengan catatan termasuk karya kita sudah buat. Iya. Iya, betul. Kalau nilainya terpenuhi ya naik. Kalau nilainya mau 10 tahun juga kalau nilainya belum terpenuhi ya belum naik. Enggak, soalnya kan gini Bapak, tadi kan pak saya itu kan yang kemarin itu kan kurang 0, berapa sekian. Kalau tadi dijelaskan kan kita sekarang bukan akumulatifnya, tapi kan pencapaian yang 50-nya itu. Iya. Ibu kurangnya 0, sekian gitu ya Bu ya? Iya. Jadi itu begini Bu. Gimana? Sesungguhnya sebenarnya proses kenaikan pangkat itu kan ada kita yang jadi acuannya adalah angka kredit. Nah, tidak satu tim penilai dari pusat sampai ke daerah itu tim penilainya sebenarnya menggunakan buku pedoman yang sama. Namun terkadang proses menerjemahkan buku pedoman ini berbeda-beda. Proses menerjemahkan. Ada yang ada yang jadi jangankan itu Bu, Ibu di Nganjuk, kemudian dengan teman-teman di Ngawi belum tentu kadang tim penilainya sama dalam proses menerjemahkan bahasa yang disampaikan di buku tersebut. Nah, karena sebenarnya kami pada saat awal-awal itu bukunya acuannya sama, namun setiap tahun kan buku itu mengalami revisi. Nah, revisi itu yang dikirim kembali ke tim penilai itu mengalami proses penerjemahan yang kadang-kadang multi terjemahan. Nah, jadi ada yang menerjemahkan juga dalam bentuk seperti tadi. Jadi asas nilainya mencapai bisa. Nah, ada juga yang menilai kumulatifnya yang dilihat. Tetapi yang jadi syarat utama sebenarnya itu ada 3. Jadi yang sebenarnya ada 3. Yang pertama dari unsur pengembangan dirinya, kemudian yang kedua unsur publikasi ilmiahnya, dan yang ketiga dari PK guru. Nah, seandainya memang penolakan tim penilainya itu karena kurang, ya tinggal ditindaklanjutin aja Bu. Sebenarnya kalau kurangnya hanya sedikit, itu bisa dengan PK guru setengah tahun. Itu ada di buku 3 itu yang menjelaskan tentang bagaimana PK guru setengah tahun. Jadi ada PK guru setengah tahun loh Bu. Kita kan selama ini tahunya PK guru 1 tahun. Untuk kondisi-kondisi tertentu itu bisa setengah tahun. Karena PK guru bisa dinilai sekurang-kurangnya 1 semester. Sekurang-kurangnya 1 semester itu PK guru bisa dinilai. Nah, dengan 1 semester berarti pola perhitungan untuk setengah tahun. Nah, itu sebenarnya bisa kalau kurangnya sedikit. Jadi saya sarankan kalaupun memang tim penilainya mengatakan belum bisa diusulkan karena kekurangan nilainya masih kurang sedikit itu, ya itu rezekinya Ibu. Lanjutkan aja Bu. Siapa tahu itu berkahnya Ibu. Amin. Amin. Gini Pak, soalnya kan saya 2019 itu kan baru naik tingkat. Ya. Nah, itu di pak saya itu sudah 199,255. Ya.
ketiga C kan cuma kurang sedikit kalau misalnya akumulatif. Oh ini belum dicoba ya Bu ya? Belum. Coba aja Bu, nggak apa-apa kok. Nanti paling keluarnya pak tahunan. Kalau di sana dikatakan belum memenuhi syarat, ya untuk proses pak berikutnya, dupak berikutnya, Ibu nggak usah lagi mulai dari kenaikan pangkat itu, dari pak terbaru yang sementaranya itu aja yang tinggal diteruskan. Oh iya Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Oke. Iya sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya yang sudah memberikan pencerahan. Lanjut Bapak Ibu, waktu kita masih sekitar 30 menit dan saya di kolom raise hand ada 4 orang yang raise hand. Tadi 3 itu yang sudah dibuka mic-nya tapi belum bersuara. Satu tambahnya saya kembali dulu ke kolom. Ini dari Pak Jeffrey Paat. Mungkin sudah jawab atau belum? Ini tadi, selamat malam Pak Bambang, saya ingin bertanya. Saya telah menerima SK kenaikan pangkat TMT Oktober 2017. Diusulkan sejak bulan Juli 2017. Selang bulan Oktober 2017 ada beberapa diklat yang saya ikuti dan mendapat sertifikat beberapa buku ber-ISBN bulan. Wah, ini panjang sekali. Pak Jeffrey Pat kayaknya di kolom panelis ya, boleh diaktifkan Pak biar bertanya langsung. Pak Jeffrey sepertinya di kolom panelis kok. Pak Jeffrey silakan Pak. Ya gimana suara saya Bu, bisa terdengar? Kan? Iya terdengar. Ya, silakan malam. Pak langsung jelaskan. Malam Pak, bikin kangen aja. Malam Pak. Ya. Udah lama nggak ketemu ya. Terakhir ketemu di Kemendikbud Pak ya. Iya. Baik Pak, begini Pak, karena tadi di chat memang agak panjang, jadi tahun 2017 kemarin kan Pak, SK saya sudah keluar, tuh kan, TMT Oktober 2017. Nah, itu diusulkan dari bulan Juli 2017. Nah, sepanjang saya menunggu SK saya keluar, dari bulan Februari sampai bulan Oktober itu ada beberapa diklat yang saya ikuti dan dari Kemendikbud dan juga dari provinsi dan mendapat sertifikat Pak. Kemudian ada beberapa buku juga dari hasil kegiatan diklat saku-saku. Saya ada kurang lebih 6 buku yang ber-ISBN dan ada 3 jurnal ilmiah dari hasil menulis PTK dan sudah dipublikasikan itu ber-ISSN Pak. Tapi keluarnya itu di antara bulan Februari sampai bulan Oktober 2017. Sebelum SK saya itu keluar, itu gimana Pak? Apa masih bisa digunakan untuk pengusulan dupak pada periode yang berikut Pak, atau gimana? Mohon pencerahannya Pak ya. Oke. Saya bertanya dulu nih Pak. Bapak maunya gimana? Saya juga bingung Pak, kalau saya baca aturan secara resmi memang kayaknya udah nggak bisa Pak. Tapi saya juga menyesal sebenarnya. Tapi ya gimana? Karena sudah waktunya mengusul pangkat, tiba-tiba di antara selama menunggu waktu itu ada karya dan beberapa pengalir yang saya ikuti. Kalau gimana? Apakah saya yang rugi? Oke Pak Jeff, gini Pak Jeff. Ya langsung saja Pak Bambang. Yang dijadikan acuan itu bukan periode kepangkatan. Bapak kan pangkatnya keluar SK-nya itu kan Oktober 2017. Iya. Ya, yang sekarang yang dilihat jangan dilihat di pangkatnya ini. Tapi pak terakhir yang Bapak usulkan untuk pangkat ini itu masa penilaiannya sampai kapan? Iya. Ya, misal masa penilaiannya sampai dengan 31 Desember 2016. Maka dari Januari itu masih bisa dipakai untuk pengusulan berikutnya. Oh. Jadi dilihat dari PAK-nya Pak, bukan dari SK terakhirnya. Iya. PAK itu ada situ periode penilaian dari kapan sampai kapan. Nah, sampainya itu aja. Oh iya. Ya. Berarti ya syukur puji Tuhan berarti masih berlaku tuh Pak ya. Nah, makanya saya nanya. Pak Jatri maunya gimana? Masih berlaku atau enggak? Saya enggak ke PAK-nya Pak. Nanti Bapak sampaikan baru oh iya benar. Berarti syukurlah kalau gitu Pak. Ya.
Kemudian Pak, satu lagi Pak, boleh Pak ini? Boleh. Begini Pak, mungkin ini hanya ada di beberapa provinsi yang terjadi. Ada persyaratan yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, karena kami SMK kan di bawah naungan provinsi. Iya, Itu, maaf ini ya, itu ada wajib menyertakan salah satu kartu anggota, salah satu Orprov ya, kalau kita sebutnya PGRI Pak. Ya itu diwajibkan, tapi karena cara pengusulan itu agak rumit, jadi itu kemarin kami protes kemarin sudah di ACC. Tapi kalau untuk kabupaten kota di beberapa kabupaten kota di provinsi kami itu masih berlaku wajib. Itu gimana Pak solusinya ya? Untuk menangani hal tersebut Pak. Mau yang kasar atau mau yang halus? Kalau bisa dua-duanya Pak. Kalau yang halus ya ikuti saja Pak. Kan yang diminta fotokopi. Ya kopi punya orang tempelin meja Bapak kan selesai. Kalau mau yang halus. Nah itu. Nah kalau mau yang kasar ya PT UN aja. Repot Pak, nanti biayanya keluar Pak. Oke, ini Pak, saya buka nih ya di bukunya itu ya. Jadi untuk anggota organisasi profesi manapun itu masuknya pada unsur penunjang. Nah, unsur penunjang itu setiap pengusulan dupa disyaratkan maksimal 10% dari total kumulatif yang harus dikumpulkan. Nah, kata-kata maksimal 10% artinya 0 pun boleh. Itu kalau kembali pada aturannya. Oke. Baik. Siap Pak. Tapi kemarin saya ganti loh Pak. Saya masukkan KTA IGI Pak kemarin, nggak diprotes Pak. Iya. Kalau masih diprotes ditambahin lagi Pak. Jangan KTA-nya, bila perlu sekalian aja dengan akta notaris pendiriannya. Oh itu lebih resmi lagi Pak. Kalau Bapak nggak punya, saya punya Pak. Nanti saya kirim. Jelas. Udah Pak, cukup SK-nya aja Pak yang saya lampir. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk pencerahannya Pak. Ya, terima kasih Bu Yunita. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Bambang. Nah ini sepertinya sangat antusias ini ya para penonton kita. Banyak sekali pertanyaan. Saya lanjut lagi dalam chat berikutnya. Ini dari Ibu Bapak ya kayaknya. Oh Ibu Ferdiani Dian. Assalamualaikum, maaf saya mau bertanya, di tahun guru ditugaskan untuk membuat buku kerja 1 sampai 4. Efektif? Dan apakah tahun sekarang juga sama? Terima kasih penjelasan. Jawabannya masih sama karena kurikulumnya. Pak Bambang. Jawabannya masih sama, buku kerja guru 1 sampai 4. Karena kurikulumnya belum berubah, masih 2017. Iya, baik, terima kasih. Iya, lanjut saya. Ada Ibu Fitri, bolehkah membuat buku pedoman tahun? Ya, gimana ini Pak? Jawabannya silakan. Ya. Di acuannya, di acuan di buku 4, buku PK guru PKB guru itu sudah dikatakan buku pedoman guru itu adalah buku tahunan. Nah, karena katanya buku tahunan, maka isinya setahun. Tahun itu berapa? 2 semester. Karena terus kenapa kita nggak ngikutin tahun biasa ini, bukan tahun pelajaran, tahun anggaran itu. Ya karena guru kan mengikuti, tugas guru itu kan mengikuti tahun pelajaran. Jadi pola buku yang dihasilkannya pun adalah buku sesuai dengan buku tahun pelajaran. Nah, demikian Bu. Jadi dia tetap dalam buku tahunan. Baik, terima kasih. Berarti tetap dalam buku tahunan. Iya. Masih ada pertanyaan ini dari Ibu Nurul Hikmah. PNS yang baru diangkat untuk pengusulan SK fungsionalnya apakah bisa langsung setelah menerima SK 100 atau menunggu 2 tahun? Ya. Silakan Pak. Untuk SK fungsionalnya begitu dari CPN, KPN itu kan nanti ada penetapan pak dasarnya. Nah, pak dasar itu langsung bisa digunakan untuk mengurus SK fungsional awalnya.
Jadi nggak perlu nunggu 2 tahun lagi. Pokoknya begitu mau ngurus PN-nya, itu kan akan keluar pak dasarnya. Pak dasar itu kita pakai. Langsung saja. Ya. Baik. Terima kasih penjelasannya. Semoga Ibu Nurul bisa menyimak penjelasan dari Pak Bambang. Ini dari Ibu Ratnawati Giri. Lah, ini kayak Bapak tadi agak panjang. Saya ingin mengusulkan ke 4C. Nilai PAK-nya sudah 698 tahun 2012. Sudah 4 tahun berlalu dan sudah punya 2 buku ISB. Kumpulan puisi, karya inovasi dan seni, dan 4 artikel yang sudah dijurnalkan. Ada 4 dari hasil PTK yang saya lakukan. Apakah sudah cukup untuk pengajuan syarat DUPAK tahun 2020? Oke. Kembali lagi, kalau sudah 4C itu kan penilaiannya dari penilai pusat. Dengan pola penilai pusat, maka acuannya itu adalah acuan baku yang ada di pusat. Acuan baku dari pusat itu apa? Dia tidak lagi melihat berapa kurangnya dari periode sebelumnya. Tetapi yang dilihat adalah kumulatifnya. Sekarang kumulatifnya Ibu bagaimana? Yang pertama saya lihat, kalau dari sudah 4 tahun berlalu, artinya dari PK gurunya itu sudah mencukupi nilainya dari PK guru. Kemudian dari pengembangan diri. Nah, karena Ibu belum menceritakan pengembangan dirinya, jadi saya belum bisa katakan sudah bisa atau tidak. Tapi pengembangan dirinya, setidaknya Ibu sudah mengumpulkan nilai 6 angka kredit dari pengembangan diri. Dari pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah, kemudian ada syarat publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yang harus dikumpulkan ke 4C, itu sekurang-kurangnya angka kreditnya berjumlah 12. Meliputi yang wajibnya, sekurang-kurang terdapat 1 PTK. Di sini sudah dikatakan ada 4 PTK, berarti sudah bisa. Kemudian ada 1 tulisan yang masuk ke jurnal. Di sini sudah dikatakan juga sudah ada. Artinya sudah memenuhi syarat. Walaupun dikatakan di sini sudah mempunyai buku ISBN juga. Nah, ISBN buku ini belum jadi syarat wajib untuk ke 4C. Ini buku ISBN-nya adalah syarat wajibnya untuk ke 4D. Tapi boleh diusulkan. Nah, untuk buku Bapak dan Ibu, hati-hati dalam membuat buku. Buku yang dinilai ataupun PTK yang disusun secara kolektif, tidak perorangan. Ya. Kalau berdua bagaimana? Kalau berdua yang nama di atas itu 60% dia dapat nilainya. Yang nama di bawahnya 40%. Kalau 3 bagaimana? 3 juga berbeda. Yang paling atas itu nilainya 40%. Yang 2 di bawah nilainya masing-masing 30%. Kalau 4 bagaimana? 4 juga ada nilainya. Beda lagi nilainya. Kalau 5 bagaimana? 5 sudah nggak dinilai yang ke bawahnya. Hanya sampai 4 penyusun. Jadi kalau kita nyusunnya rame-rame, nama kita ada di nama terima, kita jangan berharap itu bisa dipakai. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau nyusun buku yang sifatnya rame-rame, jangan lebih dari 4 orang. Itu saran saya. Agar semuanya bisa mendapat nilai walaupun proporsinya berbeda. Demikian saja, Bu. Selamat ya, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Iya, Bu Ratna. Iya, Bu Ratna pertanyaannya. Terima kasih, Pak Bambang. Sepertinya ini otomatis terjawab. Ini pertanyaan dari Pak Uni yang tadi ya, Pak Syafrizal Hajar. Saya dengan angka kredit 750,122 TMT April 2006. Kan ini sudah lebih dari angka kredit 4C. Kalau dia mengusulkan naik pangkat, apakah sudah otomatis bisa 4C? Sama dengan yang tadi, Bu. Sama dengan Bu Ratna itu. Iya, sudah otomatis. Iya, otomatis terjawab. Baik. Lanjut dulu ke raise hand. Masih ada 2 tadi kolom chat. Sepertinya saya lihat itu terakhir. Nah, saya ke kolom raise hand tadi kembali ke ya MCA. Sorry. Kita masih ada sekitar 13 menit lagi. Masih ada waktu. Bapak
Oh, yang lain sudah tangannya. Ini aja dulu Pak Abdul ya. Pak Abdul, saya coba kembali unmute Pak Abdul. Silakan Pak Abdul, dibuka mic-nya. Pak Abdul, monitor. Ya, mulai bergerak mic-nya. Pak Abdul. Halo, monitor Pak Abdul. Kedengaran Pak? Ya, sepertinya Pak Abdulnya belum siap untuk bertanya kembali mute. Saya lanjut dulu ke penanya yang belum selesai, Pak Atifatus. Ya, silakan Pak Atifatus. Monitor Pak. Ya, Pak Atifatus, ini kesempatan kedua Pak. Juga, kita kembali saja dulu ke yang lain. Tadi ada Pak Ansuri, saya lihat tadi, MC Ansuri, tapi itu yang terakhir. Oh, sudah diturunkan tangannya ini Pak. MC Ansuri. Pak, ya coba itu yang tadi juga. Pak Sumardi, aktifkan mic-nya, ini kesempatan kedua Pak untuk bertanya. Silakan Pak. Pak Sumardi, monitor. Halo. Adakah Pak Sumardi? Seperti bergerak sedikit pun. Kalau tidak, saya langsung ke kolom chat. Nah, di sini sepertinya tidak ada yang bersuara yang sudah dibuka mic-nya. Saya lanjut ke ini sudah. Oh ya. Ibu Sri lagi ya, Ibu Sri ini kayaknya. Ibu, Assalamualaikum Pak, saya mau mengajukan PAK ke 4C. Nilai PAK 630,484. Mempunyai 2 best practice yang sudah diseminarkan tingkat kabupaten. Diskusi ilmiah diseminarkan, ada proceeding, maka bisa digunakan untuk kenaikan pangkat akte akhir 2000 Januari. Silakan Pak Bambang. Oke. Kalau ditanya bisa diusulkan, bisa dipakai buat pengusulan, jawaban saya bisa best practice, kemudian ada proceeding presentasi ilmiah, itu bisa. Nah, kembali lagi, apakah bisa memenuhi syarat untuk proses kenaikan? Maka ada syarat wajib tadi. Nah, dari kalau keempat C itu syarat wajibnya salah satunya adalah PTK. Yang kedua, artikel yang dimuat dalam jurnal. Nah, itu menjadi syarat wajibnya kalau keempat C. Sama keempat B juga sama dengan 4C. Nah, kalau keempat A, syarat wajibnya hanya PTK. Kekurangan angka kreditnya wajib disertakan dengan karya-karya lainnya. Jadi tidak untuk diketahui semuanya Bapak dan Ibu dalam mengurus kenaikan pangkat, publikasi ilmiah itu nggak boleh satu jenis, harus beragam. Jadi jangan misalkan saya butuh nilainya 8, pakai PTK aja 2, itu nggak boleh, harus ada variasi. Jadi tidak boleh monoton pada satu jenis publikasi ilmiah, harus divariasikan dengan jenis publikasi ilmiah lain. Demikian Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang penjelasannya dan semoga Ibu Sri bisa menyimak dengan baik mendapatkan penjelasan dari penjelasan ini. Saya lanjutkan pada yang hampir terakhir. Kedua dari terakhir dari Ibu Evinola. Apakah jurnal ilmiah ber-ISBN yang diterbitkan oleh sebuah percetakan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat atau jurnal yang diterbitkan oleh penerbit atau lembaga tertentu? Silakan Pak. Ya, kalau di buku acuannya itu tidak ada dikatakan mau diterbitkan sama siapapun. Yang penting dia ber-ISSN. Karena ISSN itu yang mengeluarkan hanya satu di Indonesia ini, LIPI. Jadi mau oleh perusahaan percetakan yang mencetak itu boleh. Toh ISSN-nya tetap dari LIPI. Nah, biasanya kalau dari percetakan, nanti oleh percetakan itu akan disertakan
dokumen jurnal yang dikirim ke kita itu disertakan juga dengan lisensi dari LIPI tentang apa namanya penomoran ISSN ya. Nah itu. Jadi biasanya disertakan juga sebagai dokumen yang memperkuat kalau percetakan tersebut memang sudah diberi kewenangan oleh LIPI untuk menerbitkan jurnal dengan ISSN tersebut. Gitu biasanya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak penjelasannya, Bu Evi. Simak penjelasan dari Pak Bambang. Saya lanjut di pertanyaan yang terakhir. Satu ini sepertinya ini sudah dijawab tadi. Untuk waktu tercepat bisa naik pangkat minimal berapa tahun? Sepertinya sudah tadi Pak ya? Sudah dibahas tadi itu. Ya. Ini yang terakhir. Apa itu yang terakhir ya? Nah ini terakhir. Apakah bukti mengikuti workshop selama 36 jam dan foto diseminasi workshop bisa diusulkan naik pangkat? Kalau iya, berapa? Dari Ibu Rika Yosefa. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak. Oke. Apakah bukti mengikuti workshop selama 36 jam dan foto diseminasi workshop bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat, tapi tidak perlu menampilkan foto diseminasi. Karena workshop itu kan biasanya sudah ditulis berapa jamnya. Yang perlu dilampirkan adalah surat tugas Bapak dan Ibu pada saat mengikuti workshop itu dan dibuatkan dalam bentuk laporan pengembangan diri. Nah, seperti apa bentuk laporan pengembangan diri? Yang butuh boleh japri. Terima kasih. Iya, baik. Yang butuh boleh japri. Tampilkan email dan WhatsApp Pak Bambang ya. Dan ini paling terakhir, oh ya, ya nanti ada nomor yang tadi sudah di-share nanti. Kali dari Ibu Sri tadi kayaknya masih lanjutannya ya. Bagaimana caranya untuk ISSN ke LIPI? Silakan Pak. Kalau kita pribadi ya susah. Ya kalau yang cari gampangnya harus ada lembaga pelindungnya biasanya. Jadi kalau Ibu mau mengusulkan jangan atas nama pribadi, atas nama satu lembaga tertentu. Nah, biasanya kalau percetakan itu dia kan karena bukan membawa nama pribadi, membawa ada nama perusahaan, itu biasanya lebih mudah. Saya bersama teman-teman dulu di dinas itu pernah mengusulkan ISSN di LIPI. Itu prosesnya lebih dari 2 tahun tuh baru keluar. Dan lumayan antriannya. Itu tahun 2014 kami dapat dulu. Ya mungkin karena identitas kami yang agak susah, agak lamban, dengan jamnya Jakarta ya susah, tidak terkontrol langsung. Jadi saran saya yang praktisnya kita menggunakan aja lembaga-lembaga yang sudah mengeluarkan jurnal buat ISSN. Lacaknya gampang Bapak dan Ibu. Kalau hanya untuk melacaknya. Coba kita baca di salah satu jurnal, di situ ada ISSN-nya, kita lacak saja ISSN-nya di LIPI. Nanti akan tercatat, itu akan keluar ISSN itu diterbitkan tahun berapa. Itu bisa dilacaknya. Oke, itu Pak, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Pak Bambang, terima kasih Bu Sri yang sudah memberikan. Saya tambah dikit Bu. Iya. Kalau untuk buku ISBN. Nah, bagaimana kalau membuat ISBN sendiri? Ya sebenarnya nggak susah. Masuk aja ke linknya Perpustakaan Nasional. Nah di situ sudah akan dituntun sendiri bagaimana prosedur untuk menerbitkan ISBN kalau untuk buku. Kalau mudahnya langsung aja percetakan pasti sudah punya ISBN-nya Mas. Oke. ISBN. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sangat luar biasa presentasi materi hari ini dan diskusi yang sangat antusias dari baik pemateri maupun dari para penanya. Tidak terasa waktu kita hampir berakhir. 3 menit lagi waktu kita selesai. Dan
Iya, sepertinya masih banyak yang mau langsung Pak Bambang, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin di lain waktu kita bisa seperti ini. Dan tadi sudah ada nomor WA dari Pak Bambang, saya share di kolom chat ini. Silakan Bapak Ibu nanti japri ke Pak Bambang. Ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan. Dan sebelum menutup webinar kita pada malam hari ini, saya berikan kesempatan kepada Pak mungkin ada beberapa closing statement yang hendak disampaikan dari ini. Silakan Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jangan takut untuk memulai dan jangan dulu berpikir susahnya dalam berbuat. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu itu menjadi penghalang yang kita temui pada saat kita berbuat. Jadi Bapak dan Ibu, teruslah semangat bekerja. Jika mengalami kesusahan, baru kita mencari solusinya. Jangan dulu dipikirkan akan ada masalah yang menghadang kita. Terima kasih. Sekali lagi semangat Bapak dan Ibu. Terus berkarya. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Motivasi yang luar biasa, singkat, padat, tetapi mengandung makna yang cukup dalam, sangat luar biasa untuk memotivasi kita sekalian. Takut untuk memulai, dan sepertinya ini tidak sabar lagi untuk naik pangkat. Nah, bagus. Seperti ini, ya, ya, sepertinya sudah mau langsung ke. Iya, iya. Jadi nanti kalau ada kesulitan saya tanya Pak Bambang. Boleh. Ya, teman-teman lain masih, ya ada bisa chat pada Pak Bambang untuk bertanya yang lain. Akhirnya pada saat ini webinar sudah selesai. Saya ucapkan pertama kasih sekali lagi kepada Pak Bambang yang sudah membagi ilmu kita sekalian pada saat ini yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa, memberikan pencerahan dan penjelasannya cukup detail diberikan kepada kita. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan pencerahan di sini walaupun sampai pada kategori puas seperti kata Pak Bambang, tetapi dengan materi yang sudah disampaikan pada saat ini terbukti dengan beberapa feedback dari Bapak Ibu guru hebat di kolom chat yang menyatakan bahwa materi hari ini sangat luar biasa dengan pemateri yang sungguh luar biasa. Kedepannya kami berharap mungkin masih bisa bertemu lagi dengan Pak Bambang. Yap. Webinar-webinar Sadar IGI, barangkali nanti juga bisa ketemu atau di mana ya, dan beberapa webinar Sadar IGI lainnya dari hari Senin sampai saat. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada PSMK khususnya Teh Umi setia untuk mengontrol, dampingi pelaksanaan KUKUN atau webinar Sadar IGI 139 pada ini, dan kita bersyukur semuanya berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala-kendala. Di Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan saya sebagai host juga kami yang bertugas pada hari ini memohon maaf jika ada beberapa hal yang didapati tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kami mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja sama pada hari ini sehingga webinar kita berjalan dengan baik, dan semua yang ada di kolom panelis. Dan paling terakhir saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di kolom attendees sudah bergabung dan juga menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hebat, yang cukup menarik dan menjadi sebuah diskusi yang sangat pada malam hari ini. Dan kiranya ilmu ini menjadi berkah bagi kita sekalian. Seperti kata Pak Bambang tadi, ketika ikuti webinar, jangan melihat sertifikatnya atau mencari jumlah jamnya, tapi ilmunya itu yang sangat penting yang kita harus cari dari sana. Dan saya percaya bahwa ilmu ini akan membawa berkah untuk Bapak Ibu ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya di tahun 2020-2021. Webinar Sadar IGI 139 dinyatakan selesai dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam kepada kita sekalian dan selamat beristirahat.